Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Dino di dini hari. Kali ini Mas Dino akan membawakan sebuah tweet dengan judul Firasat. Jadi tweet ini ditulis oleh Kak Intan atau di @gundulsilir. Kalian bisa langsung follow Twitternya, linknya ada di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kami juga. Dan jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe channel dini hari, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Jadi firasat ini adalah ada sesuatu yang mendatangimu, terkadang menjadi sebuah pertanda pada orang lain. Nah, kalian pasti penasaran, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore ini, seperti biasa setelah pulang kerja sore hari, aku pergi ke kampus untuk kuliah malam. Maklum, sambil kerja biar bisa biaya kuliah sendiri. Sore itu aku sengaja menunggu di kantor dulu karena jadwal mata kuliahku dimulai 6:30 malam. 5:30 sore, aku berangkat dari kantor naik angkot sampai ke jalan arteri. Dari jalan arteri, aku akan dibonceng temanku menuju ke kampus. Memang temanku ini selalu baik hati. Padahal tempat kerja kami berbeda tempat dan arah. Teman yang sudah seperti saudara kandung, bahkan saudara kembar. Dia yang selalu kuberitahu apa saja yang aku lihat dan yang aku rasakan. Kembali ke jalan arteri. Aku sudah ditunggu temanku di persimpangan jalan dan lanjut ke kampus yang sudah dekat. Kampus kami memang dilewati oleh jalan arteri. Sampai di kampus, azan maghrib sudah berkumandang. Memasuki area parkiran motor, kami mencari tempat yang tidak terlalu jauh dan mudah untuk menemukan motor kembali. Dari kejauhan, aku melihat tempat kosong untuk parkir di seberang pohon mangga yang belum terlalu besar. Aku juga sudah melihat sesosok yang belum jelas dari kejauhan. Motorku sudah terparkir, dan saat berjalan melewati pohon mangga tadi, kulihat jelas sosok jin di bawah pohon mangga itu. Sosok ini menyerupai seorang perempuan sebaya kami. Tingginya hampir sama seperti kami. Rambutnya diurai sebahu, sepertinya kayak gitu karena gue agak lupa. Mukanya pucat, begitu juga tubuhnya. Dari kepalanya nampak darah segar keluar dan membasahi sebagian muka sampingnya. Dia terus menangis, berdiri di bawah pohon mangga dan seperti memelas kepadaku. Dia mengulurkan tangannya kepadaku seperti meminta bantuan. Aku berbicara sebentar dengannya. "Maaf mbak ini siapa? Kenapa di sini? Aku kayaknya belum pernah lihat mbak di sini sebelumnya." Tolong aku." Suara lirihnya menjawab pertanyaanku. Karena berdiri diam di dekat pohon mangga, agak lama temanku menepuk pundakku. "Heh, lihat apa kamu? Jangan nakutin. Ayo cepat sholat, terus masuk kelas. Dosennya lebih menakutkan kali ini." Lalu aku berjalan ditarik temanku. Aku mengatakan pada sesosok tadi, "Nanti ya mbak, aku buru-buru. Nanti selesai kuliah kita bicara lagi." Perempuan itu hanya menangis dan sedikit berjalan mengikutiku. Tapi ku katakan padanya untuk menunggu di dekat pohon mangga ini saja. Nanti aku akan kembali. Aku segera berjalan cepat ke masjid kampus untuk sholat maghrib dan menuju ke kelas setelahnya. Sekitar 9:30 malam, aku sudah selesai kuliah dan bersiap pulang bersama temanku. Aku berjalan ke parkiran dan melewati pohon mangga tadi. Tak kudapati perempuan tadi berada di situ. Ku cari di sekitar parkiran. Beberapa saat ia muncul dan duduk menangis di ujung pohon bambu, pembatas tempat parkir dan parkiran. Tak jauh dari pohon mangga situ sih. Aku berdiri berseberangan dengannya dan segera berbicara pada perempuan ini. "Gimana mbak? Ada apa? Jenengan mau bicara apa sama saya?" Perempuan ini hanya berbicara "tolong" dan menunjuk ke arah utara. Aku mencoba bertanya lagi padanya. "Gimana mbak? Aku tidak paham. Maksud mbak apa?"
Kenapa di sana? Arah utara yang ditunjuk dia tadi maksudnya. Perempuan ini hanya terus menangis, sesekali berkata, "Tolong," kepadaku sambil mengulurkan tangannya. Aku mencoba meraih tangannya agar bisa mengerti apa yang dia rasakan dan inginkan. Tapi sayangnya dia tak dapat disentuh. Aku hanya bisa menghela nafas, menyaksikan raut kepedihannya. "Maaf mbak, sungguh aku gak mengerti apa yang kau inginkan. Kau mau pulang? Mau aku yang antar atau bagaimana?" Dia malah menggelengkan kepalanya dan menangis, masih menunjuk arah utara, arah keluar dari kampus ini. "Lalu apa mbak? Katakanlah. Aku gak bisa menyentuhmu, karena kamu bukan benda padat. Lalu aku harus mengetahuinya dengan cara apa?" "Dulu, terkadang aku bisa mengetahui sesuatu dengan menyentuh sebuah benda." Perempuan itu menangis dan menundukkan kepalanya. "Maaf mbak, aku tidak paham. Aku akan coba cari tahu apa yang kamu maksudkan. Silakan mbak pergi dari sini, karena aku tahu ini bukan tempat mbak. Besok aku akan terus cari tahu apa yang ingin kamu beritahukan kepadaku. Sekarang pergilah dan aku akan pulang juga. Ini sudah malam, orang tuaku menunggu." Aku berpamitan padanya dan naik motor bersama temanku. Kulihat perempuan tadi seperti tak merelakan aku pulang. Seakan dia ingin mengejarku agar tetap bersamanya. Di jalan temanku bertanya apa yang aku lihat. Aku selalu menceritakannya setelah agak jauh dari tempat aku melihat, supaya dia tidak merasa takut. Dia memang takut, tapi selalu bertanya dan ingin tahu apa saja yang aku lihat. Katanya, karena aku selalu mengatakan semua sosok yang aku lihat di sekitar kita, dia jadi tidak begitu takut dan mulai terbiasa dengan hal yang tidak kasat mata. Keesokan harinya, aku kuliah malam lagi. Aku sudah tidak menemui sosok perempuan sebelumnya, karena memang aku tidak pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya di dekat tempat parkir. Tapi berhari-hari aku masih memikirkannya, memikirkan apa yang dimaksudkan dari sosok perempuan itu. Sampai hampir seminggu dari hari aku melihat sosok perempuan itu, terjadi sebuah kecelakaan tepat di depan pintu keluar motor kampus. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dan sebuah truk pengangkut pasir. Karena berada di jalan arteri, jalan depan kampus kami memang dilewati kendaraan besar. Satu korban meninggal, seorang mahasiswi dari kampus kami. Mahasiswi malam juga, yang berbeda jurusan denganku. Katanya, korban tertabrak truk dan terseret beberapa meter. Aku juga melihat garis putih rekonstruksi kecelakaan yang dibuat polisi. Memang nampak terseret, sehingga kepalanya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Semua warga kampus cukup terkejut dengan kejadian itu, dan kami lebih berhati-hati saat akan keluar kampus menuju jalan arteri. Setelah melihat sendiri berita yang tersebar, aku langsung ingat pada satu sosok perempuan, menangis, pucat, dan berdarah yang kulihat 1 minggu sebelumnya. Ya Allah, apakah jin itu mencuri kabar dari langit, hingga dia memberi sebuah firasat dan menunjukkan padaku? Atau itu hanya jin yang iseng? Aku juga gak tahu, tapi hal itu sangat bertepatan. Ya, itulah cerita treat pendek dari Kak Intan. Dan ingat ya teman-teman, jangan percaya pada jin berbentuk apapun itu. Entah itu menunjukkan dan memberi firasat apapun, kita tidak akan bisa mencegah takdir Allah, karena jin sejatinya hanya mencuri kabar dari langit. Selalu berhati-hatilah saat berkendara, selalu berdoa jika akan bepergian. Mari kita doakan mahasiswi korban kecelakaan yang aku lupa namanya itu. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Terima kasih buat Kak Intan yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan treat ini di dini hari. Dan jangan lupa buat kalian untuk klik like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Twitternya Kak Intan. Terima kasih buat semuanya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.